dan kali ini rasa dagingnya membuatnya terdiam. Ada aroma asap yang tajam, tekstur daging yang pas, dan bumbu kacang yang menggigit. Ini, gumamnya tanpa sadar. Tapi sebelum ia melanjutkan pujiannya, Pak Seno menatapnya. Tatapan itu muncul lagi, dingin, dalam, dan membuat waktu seperti berhenti sejenak. Bukan tatapan takut, bukan pula tatapan hormat. Tapi tatapan seorang algojo yang pernah melihat maut dari dekat dan memutuskan untuk hidup lebih lama dari semua musuhnya. Dado mengernyit, menahan kegelisahan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Rasa enak datang dari daging yang lama disimpan, dibumbui dengan waktu dan kesabaran, kata Pak Seno lirih. Tapi kau tidak akan mengerti. Anak muda sepertimu lebih suka membakar segalanya sebelum matang. Kalimat itu menusuk ego Dado. Ia bangkit, menendang bangku hingga jatuh. Tapi Pak Seno tidak bergerak sedikitpun. Bahkan arangnya tidak bergeser, hanya asapnya saja, naik perlahan, membentuk siluet wajah yang entah kenapa membuat Dado merasa seperti sedang diawasi. Sore itu, Dado pergi tanpa berkata apa-apa. Pedagang pasar memperhatikannya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat preman itu tak sekeras biasanya. Di belakang mereka, Pak Seno duduk tenang, menatap gerobak arangnya. Dalam hati, ia tahu, masa tenang telah lewat. Jika Dado terus menggali, ia akan menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam asap dan bara. Warung kopi di ujung pasar biasanya ramai tawa dan obrolan kosong tentang harga cabai atau gosip rumah tangga. Tapi pagi itu, suasananya berbeda. Orang-orang berkumpul dalam diam, menyeduh kopi hitam pekat dengan wajah murung. Dado baru saja lewat dengan langkah berat, dan semua mata mengikuti pergerakannya, seakan takut jika ia menoleh. Anak itu mulai cari mati, gumam Pak Dul, tukang ayam yang paling tua di pasar. Ia menyulut rokok dengan tangan gemetar. Nggak tahu siapa yang dia tantang. Emangnya Pak Seno segitu bahayanya? Tanya Ujang, pedagang buah yang baru 2 tahun berjualan di sana. Ia masih muda, belum pernah melihat sisi kelam dari pasar ini. Pak Dul menatap Ujang lama. Kau kira Pak Seno itu siapa? Dia bukan tukang sate biasa. 12 tahun lalu, dia adalah Seno Cobra, panglima mafia pelabuhan, tangan kanannya si topan hitam. Waktu perang antar geng pecah di tahun 2010, cuma dia yang keluar hidup-hidup. Tapi waktu itu, dia menghilang. Suara Pak Dul mengecil di akhir kalimat, seolah takut kenangan itu ikut bangkit. Obrolan itu beredar cepat di antara pedagang. Dari lapak tahu ke lapak kelapa, dari tukang jamu sampai tukang sayur. Semua mulai mengingat kembali, bekas luka di tangan Pak Seno. Tatapannya yang seperti menyimpan neraka di balik ketenangan. Cara dia membalik sate seolah sedang menyiapkan senjata, bukan makanan. Di sisi lain pasar, Dado duduk di bawah pohon pisang sambil mengasah pisau kecil di telapak tangannya. Ia mendengar bisik-bisik itu, tentu saja. Tapi ia hanya tertawa. Legenda kampungan, katanya sambil meludah. Kalau emang dia segitu hebat, kenapa masih jualan sate? Namun di balik tawa sinisnya, ada bayangan yang menghantui. Tatapan mata Pak Seno semalam masih menghujam di kepalanya, seperti mimpi buruk yang belum selesai. Sementara itu, Pak Seno duduk di belakang gerobaknya, memandangi foto lama yang ia keluarkan dari kaleng biskuit bekas. Foto hitam putih, dirinya dengan jas hitam, berdiri di antara 4 pria berwajah buas dan bersenjata lengkap. Di pojok kanan bawah foto, tertulis tangan, keluarga tidak harus lahir dari darah, tapi dari kesetiaan dan peluru. Langit mulai gelap, hujan sebentar lagi turun. Tapi bukan hanya langit yang muram, pasar lama juga mulai terasa seperti ladang ranjau, menunggu percikan kecil untuk meledak. Dan semua orang tahu, jika itu terjadi, tak akan ada sate yang cukup untuk menenangkan darah yang akan tumpah. Hujan deras mengguyur pasar lama malam itu. Petir sesekali menyambar langit, menerangi lorong-lorong gelap yang biasanya ramai saat siang. Tapi kini, pasar seperti kota mati. Hanya suara air menetes dari atap seng dan gesekan tali tenda yang tertiup angin. Di tengah gelapnya pasar, ada gerakan mencurigakan. 3 pemuda bertudung hitam menyelinap mendekati lapak sate yang kini ditinggal Pak Seno pulang. "Cepat," kata Bang Dado, "kita kasih pelajaran malam ini," bisik salah satu dari mereka sambil mengeluarkan botol bensin dan korek api. Yang lain mulai membongkar gerobak sate Pak Seno, menendang kayu arang yang masih menyisakan bara. Salah satu dari mereka tertawa kecil saat menggulingkan kaleng bumbu,
menginjaknya seperti menginjak harga diri seseorang. Tiba-tiba, dari kegelapan lorong belakang, terdengar suara retakan kayu. Mereka berhenti, hujan menutupi suara langkah, tapi ada aura yang berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan sebelum salah satu dari mereka sempat menyalakan korek, sebuah bayangan meluncur cepat. Hanya dalam satu kedipan, satu pemuda tergeletak tak sadarkan diri, dagunya dihantam benda keras, mungkin gagang pisau atau sebatang besi. "Siapa?" teriak yang lain, panik. Tapi jawaban yang mereka terima hanyalah dentingan pelan, suara besi menyentuh aspal basah. Kemudian, suara lelaki parubaya, datar dan dingin, seperti suara yang keluar dari liang kubur. "Kau bisa membakar gerobak, tapi tidak bisa membakar kenangan yang aku kubur di sana." Satu dari mereka mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terpelanting ke tumpukan kardus. Entah dari mana datangnya, tali jemuran terayun dan melilit lehernya dengan keras, menjatuhkannya tanpa suara. Hanya tersisa satu pemuda, yang kini berdiri gemetar, menatap sesosok bayangan bertudung yang perlahan mendekat dari balik hujan. Esok paginya, pasar kembali buka. Tapi suasananya lebih sunyi dari biasanya. Di belakang gerobak sate Pak Seno, para pedagang menemukan salah satu anak buah Dado tergolek pingsan, tubuhnya penuh lebam, dan mulutnya disumpal dengan tusuk sate. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi mereka semua diam, tak ada yang bertanya, tak ada yang melapor ke polisi. Seakan pasar telah mengerti bahwa malam itu adalah peringatan, bukan hanya bagi Dado, tapi bagi siapapun yang lupa pada siapa Pak Seno sebenarnya. Sementara itu, Pak Seno datang seperti biasa, mengisi bara, mengiris daging, meracik bumbu kacang. Tapi tangannya sedikit lebih cepat dari biasanya, gerakannya lebih mantap. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berjualan, ia menggantungkan sesuatu di depan gerobaknya, sebuah kain kecil berwarna hitam, dengan simbol kepala kobra menggigit pisau. Dan saat asap mulai mengepul, seluruh pasar tahu, ini bukan sekadar lapak sate. Ini adalah panggung peringatan dari masa lalu yang telah bangkit. Angin malam meniupkan bau arang yang belum padam. Di dalam kamar kecil yang tersembunyi di belakang lapak satenya, Pak Seno duduk diam di kursi reot, menatap kaca tua yang buram. Di hadapannya, terbentang sejumlah benda dari masa lalu, sebilah belati berkarat yang pernah menari dalam perang antar geng, sepucuk surat dari seseorang bernama Topan, dan sebuah kalung emas dengan liontin kepala ular, simbol keluarga besar yang pernah ia pimpin. Pak Seno mengangkat foto tua yang kemarin ia pandangi. Tangannya bergetar sedikit saat menyentuhnya. Di sana, ia berdiri di antara 4 orang yang sudah lama meninggal, baik di tangan musuh maupun di tangannya sendiri. Wajah-wajah itu masih jelas: Bara, si Algojo, Kevin, si Mata-Mata, Leman, tukang bom, dan Topan, sang pemimpin. Dan Seno, dulu, Seno Cobra, adalah tangan kanan dan pelindung utama Topan. Tapi semuanya hancur dalam satu malam yang penuh darah dan pengkhianatan. Ketika dia memutuskan keluar dari dunia itu, dia tidak melarikan diri. Dia hanya memilih bentuk hukuman yang paling sepi, mengasingkan diri dalam kepulan asap sate, berharap dosa lamanya hangus bersama arang. Tapi dunia tak pernah lupa, terutama orang-orang yang dulu mengandalkannya, dan mengkhianatinya. Malam itu, suara mobil berhenti di depan lapaknya. Seorang pria berbadan besar, dengan jas mahal dan tatapan tajam, turun dari mobil. Dia tak lain adalah Ical, dulu anak buah, sekarang menjadi pejabat pengusaha pasar yang menguasai distribusi barang haram di kota. "Lama nggak ketemu, Bang Seno," ucap Ical, nada suaranya sopan, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. "Aku dengar pasar lama mulai panas lagi. Anak-anak kecil sok jagoan, tapi masalahnya, mereka ganggu orang yang salah." Ical duduk di bangku plastik, mencoba tersenyum. "Kita semua udah sepakat, Bang. Gak ada lagi pergerakan. Lo udah pensiun. Jangan bikin kami mikir lo balik." Pak Seno tak menjawab. Ia hanya menyajikan sepiring sate, lalu duduk di seberang Ical. Ical melanjutkan, suaranya lebih pelan, "Yang lo bikin ke anak buah Dado itu peringatan. Tapi banyak mata sekarang, Bang. Ada yang gak suka. Kalau lo aktif lagi, mereka gak bakal tinggal diam." Seno akhirnya bicara, suaranya berat dan dalam, "Aku tidak kembali. Tapi kalau ada yang datang mengaduk arang lama, jangan salahkan bara yang masih menyala." Ical berdiri, wajahnya tegang. Ia mengangguk pelan lalu pergi tanpa menyentuh satenya. Setelah mobilnya menghilang,
Seno kembali duduk. Hujan turun perlahan. Dalam hatinya, ia tahu, langkahnya sudah menarik perhatian yang seharusnya tetap tertidur. Dan jika semuanya bangkit, maka kota ini harus bersiap melihat sejarah berdarah terulang. Malam di kota terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau angin, melainkan karena hawa yang tak terlihat, sesuatu yang membuat lampu-lampu jalan tampak redup dan suara kendaraan terdengar lebih jauh dari biasanya. Di sebuah gudang kosong tak jauh dari pelabuhan, Dado berdiri dengan tangan terkepal. Wajahnya muram, dan di hadapannya, 3 anak buahnya terbaring dengan tubuh penuh luka. Mereka bilang, yang nyerang itu cuma 1 orang, kata Raka, tangan kanan Dado yang baru tiba. Tapi gerakannya cepat, hening, gak ada yang lihat wajahnya. Cuma 1 kata yang mereka teriak pas sadar. Kobra. Dado terdiam, kata itu seperti mantra dari dunia lain. Ia tak bodoh, dia pernah dengar nama itu dari cerita-cerita lama, cerita yang sering dianggap dongeng. Tapi jika cerita itu benar, maka orang yang sedang ia ganggu bukan cuma mantan preman, dia legenda yang pernah menghapus 1 geng besar sendirian. Tapi ego Dado terlalu besar untuk ditundukkan oleh cerita masa lalu. Kalau dia mau main kotor, gue bisa lebih kotor, katanya sambil menyalakan rokok. Cari keluarganya, teman lamanya, siapapun yang pernah dekat sama dia. Gue pengen dia ngerasain takut. Raka mengangguk, meski raut wajahnya menyiratkan ragu. Ada sesuatu dari nama, Kobra, yang membuat nyali para berandalan tua pun ciut. Di tempat lain, Pak Seno kembali pulang larut malam. Ia melewati gang sempit yang menuju rumahnya, tapi langkahnya terhenti. Di tembok rumahnya, ada tanda merah disemprotkan, huruf X besar, simbol lama dari perang antar geng. Lambang tantangan, lambang darah. Tapi Pak Seno tidak panik. Ia menatap tanda itu sejenak, lalu masuk ke rumah dan membuka peti tua di bawah lantai. Dari dalam peti itu, ia mengeluarkan sesuatu yang belum disentuh selama lebih dari 1 dekade. Jaket kulit hitam dengan lambang kepala ular menyala di punggungnya. Di dalamnya tersimpan sabuk pisau, sarung tangan kulit, dan 1 benda kecil tapi mematikan, cincin baja dengan ujung tajam yang dulu menjadi penanda bahwa si pemakai adalah eksekutor. Di bawah lampu redup rumah tuanya, Pak Seno berdiri memandang bayangannya sendiri di kaca. Bukan lagi penjual sate, bukan pula lelaki tua yang menanti pensiun. Tapi pria yang dulu ditakuti dari pelabuhan hingga ke perbatasan kota. Dia tidak kembali karena ingin, dia kembali karena dipanggil oleh dosa yang tak pernah benar-benar mati. Dan malam ini, jejak lama akan dilalui kembali, dengan darah sebagai penerang jalannya. Kota mulai berdesis seperti kompor tua yang siap meledak. Dari arah selatan, daerah yang dulu dikenal sebagai sarang geng, taring hitam, tercium kembali aroma mesiu, api, dan darah. Kabarnya, 2 orang yang dulu pernah jadi rival Pak Seno, kini bangkit lagi. Bukan sebagai penguasa jalanan, tapi sebagai dalang kekacauan dari balik layar, menyuplai preman-preman muda seperti Dado dengan uang, senjata, dan kebencian lama. Dado tak tahu bahwa dirinya bukan lagi pemain, tapi pion dalam permainan dendam orang-orang lama. Ia percaya ini soal gengsi dan kekuasaan kecil di pasar lama. Tapi untuk orang-orang seperti Ical dan kelompok dari selatan, ini adalah tentang membalas luka lama. Mereka tahu satu hal yang Dado belum paham, satu-satunya cara menumbangkan seekor kobra adalah dengan membakar seluruh sarangnya. Sementara itu, Pak Seno berdiri di atap pasar tua, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Angin membawa kabar buruk. Ia tahu pola ini. Api kecil tak pernah datang sendiri. Ia selalu diikuti oleh badai. Dan ia bisa merasakannya di tulang, dendam lama sedang bergerak. Ia membuka saku jaket kulitnya dan menemukan potongan kertas dari masa lalu, bertuliskan nama-nama yang pernah mengkhianatinya. Beberapa sudah mati, tapi 3 masih hidup. Malam itu, seseorang melemparkan bom molotov ke lapak sate Pak Seno. Api membakar gerobak setengahnya, tapi cepat dipadamkan warga. Pak Seno datang 10 menit kemudian, memandangi bara yang masih mengepul. Ia tidak marah, ia tidak bersedih, ia hanya mengangguk pelan, seakan mengerti pesan yang dikirimkan. Kalau ini yang kalian mau, gumamnya. Ia berjalan masuk ke rumahnya dan menghubungi nomor yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Nomor itu tidak tercatat di kontak manapun. Ia hanya mengingatnya karena dulu, di setiap perang besar, hanya itu satu-satunya nomor yang menjawab panggilan maut. Ini aku, kata Pak Seno ketika telepon tersambung.
Suara berat dari ujung sana menjawab, akhirnya. Si kepala ular keluar dari lubangnya. Sementara itu, di sebuah klub malam di selatan, Ical menerima laporan bahwa Seno mulai bergerak. Bagus, katanya pelan. Biarkan dia memburu kita, karena kali ini, yang dia lawan bukan sekadar anak jalanan, tapi para arwah masa lalu yang belum selesai mengubur dendam. Dan di tengah semua itu, Dado, yang masih berpikir ini semua tentang harga diri, tidak tahu bahwa dirinya sudah berdiri di tengah dua zaman. Satu zaman preman muda yang bermain dengan kekerasan dangkal, dan satu zaman tua, gelap, dan berdarah, yang tidak pernah mengampuni orang bodoh yang menyulut api tanpa tahu kemana arahnya menyebar. Pasar lama kembali ramai setelah beberapa hari sempat sunyi karena rentetan kekacauan. Tapi suasananya tak lagi sama. Warga berjualan dengan mata waspada, telinga tajam menangkap setiap langkah kaki yang mencurigakan. Di tengah itu semua, Pak Seno kembali membuka lapaknya. Dengan gerobak baru yang lebih kokoh, ia menyusun tusuk-tusuk sate dengan ketenangan mengerikan, seperti seorang algojo menyiapkan senjatanya untuk eksekusi terakhir. Malam itu, langit cerah, bulan tampak penuh, dan angin membawa aroma sate yang mengundang. Dado, penuh percaya diri, melangkah ke lapak Pak Seno bersama dua anak buahnya. Ia duduk di bangku plastik sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. 3 piring, lengkap. Gue pengen ngerasain sendiri kenapa sate lo disanjung-sanjung, katanya dengan senyum sinis. Pak Seno tidak menjawab, ia hanya mengangguk, mulai memanggang. Aroma bumbu kacang memenuhi udara. Bara menyala, dan tusuk-tusuk sate mulai berkilau dalam cahaya api. Tapi bukan hanya daging yang terbakar malam itu, melainkan amarah yang telah lama dibungkam. Setiap tusuk yang dibalik, setiap cipratan lemak yang jatuh ke arang, adalah simbol waktu yang tak bisa lagi ditahan. Seno menyajikan 3 piring, lalu duduk di hadapan Dado. Tatapan mereka bertemu, sepi, tapi seperti gemuruh perang yang tak terdengar oleh yang tak paham. Dado mulai makan. Suapan pertama dia kunyah pelan, sambil menjaga mata tetap menantang. Tapi di suapan kedua, ekspresinya berubah. Matanya melebar, tangannya gemetar, napasnya sesak. Ia meraih lehernya, lalu terbatuk keras. Satu persatu anak buahnya pun mulai gelagapan. Apa ini? Suara Dado tercekik. Pak Seno berdiri perlahan. Daging itu, dari masa lalu, ucapnya dingin. Dan bumbu kacangnya, sudah lama aku siapkan, khusus untuk tamu seperti kalian. Ia berjalan pergi, meninggalkan 3 tubuh yang kini menggeliat seperti cacing dalam bara api. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia racik, tapi semua tahu, tak ada yang makan dari piring Seno Cobra dan pulang tanpa luka. Beberapa menit kemudian, warga berdatangan. Mereka hanya menemukan 3 preman muda tak sadarkan diri, busa keluar dari mulut, mata melotot. Tapi tak ada yang berani menyentuh mereka. Di atas meja, tersisa 1 tusuk sate yang belum termakan, masih hangat, dengan bumbu yang mengilap merah seperti darah. Dan malam itu, legenda baru mulai terbentuk, bahwa di pasar lama, ada warung sate yang menyajikan keadilan dalam setiap tusuknya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah berdosa terlalu dalam. Kabar tentang kejadian di lapak sate Pak Seno menyebar seperti bara ditiup angin. Dalam waktu semalam, seluruh sudut kota membicarakan bagaimana Dado dan anak buahnya tumbang hanya karena sepiring sate. Tidak ada bukti, tidak ada saksi resmi, tapi aroma ketakutan mulai mengalir ke utara, ke wilayah yang dulu jadi markas kekuatan lama bernama Segitiga Hitam, geng yang pernah menguasai perdagangan senjata gelap. Di sebuah ruangan remang-remang di kafe bawah tanah, Topan, mantan bos besar yang dulu dianggap tewas dalam penggerebekan belasan tahun lalu, kini duduk tenang dengan wajah penuh bekas luka. Ia menatap layar yang menampilkan foto-foto Dado dan anak buahnya. Di belakangnya, berdiri 2 sosok lama, Ical dan Raka. Kupikir dia sudah mati di dalam dirinya sendiri, gumam Topan. Ternyata tidak, Seno masih hidup, dan dia mulai membangunkan sisi lamanya. Ical tampak cemas. Kalau dia benar-benar aktif lagi, orang-orang lama bisa ikut bangkit. Dan kalau itu terjadi, kota ini berubah jadi neraka. Tapi Topan hanya tersenyum tipis. Itulah kenapa kita harus potong jalur darahnya sekarang. Kita rebut ulang wilayah itu. Kita paksa dia keluar, dan kali ini, kita kubur dia, bersama semua kenangannya. Sementara itu, Pak Seno kembali mengubur dirinya dalam rutinitas pasar. Tapi semua tahu,
ia tak lagi sekadar menjual sate. Di malam-malam tertentu, pria-pria asing mulai mendatanginya diam-diam. Wajah-wajah tua yang dulu pernah berdiri bersamanya di medan berdarah. Mereka tak menyapa, tak berbasa-basi. Mereka hanya memberi isyarat bahwa mereka siap. Suatu malam, seorang pemuda datang ke lapak Pak Seno. Wajahnya asing, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Ia meletakkan sebuah foto lama, foto Seno, bersama Topan dan geng Kobra Merah. "Ayah saya, Bara," katanya lirih. "Dia mati dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum itu, dia bilang, kalau suatu hari kota ini kembali kotor, saya harus mencari orang yang bisa membersihkannya." Pak Seno menatap foto itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa waktu memang tidak pernah berhenti. Dosa yang ditinggalkan generasi lama, kini diwarisi darah baru. Di saat yang sama, utara mulai bergerak. Markas-markas kecil dirazia secara brutal oleh kelompok tak dikenal. Pemilik toko yang selama ini membayar uang keamanan tiba-tiba menghilang. Dan satu persatu, orang-orang yang dekat dengan Pak Seno mulai mendapatkan ancaman. Ini bukan lagi tentang balas dendam, ini adalah perang untuk mengambil kembali kota. Dan malam itu, saat hujan kembali turun, Pak Seno berdiri di depan gerobaknya, menatap langit. "Kalau darah ini harus mengalir lagi," bisiknya, "maka biarlah mengalir sampai ke akar-akar." Ia menggenggam liontin kepala ular di dadanya, lalu berjalan pelan ke lorong belakang. Bukan sebagai penjual sate, tapi sebagai Seno Kobra, pria yang akan mengukir ulang kota dengan pisau dan ingatan. Malam terakhir datang tanpa aba-aba. Langit tak bergemuruh, tapi kota seperti menahan napas. Jalanan utara dijaga oleh pria-pria bersenjata. Wajah-wajah lama dan baru menyatu dalam jaringan dendam yang telah terlalu dalam mengakar. Di tengah pusat kota, gudang tua yang pernah jadi markas geng segitiga hitam kini menjadi benteng terakhir para penguasa lama. Di sanalah Topan menanti, bersama Ical dan Raka, percaya bahwa mereka akan menyudahi legenda Seno Kobra malam ini. Tapi Seno tidak datang sendiri. Dari lorong-lorong gelap, dari pasar, dari pelabuhan, dari tempat-tempat yang dilupakan waktu, datanglah mereka yang dulu pernah hidup dan mati bersamanya. Wajah-wajah lelah, tubuh penuh luka masa lalu, tapi mata mereka bersinar. Mereka tak membawa bendera, mereka tak membawa nama, mereka hanya membawa satu keyakinan, malam ini, sejarah harus ditulis ulang. Bentrok terjadi di sudut-sudut kota. Tembakan meledak, darah mengalir, jeritan dan ledakan menyatu dalam simfoni kekacauan. Tapi Seno tidak berlari. Ia berjalan pelan menembus api dan asap, pisau di tangan, wajah tenang seperti dulu saat dia masih kobra. Setiap langkahnya diiringi bisikan nama-nama yang telah lama mati. Bara, Kevin, Leman, mereka semua bersamanya malam ini. Di dalam gudang, Topan menunggu. Ketika pintu akhirnya didobrak, ia tidak terkejut melihat sosok tua itu berdiri di ambang. "Kau datang juga," katanya. "Tapi kota ini sudah bukan milikmu." Seno tidak menjawab, ia hanya meletakkan pisau di meja, lalu duduk. "Aku tidak ingin kota ini kembali padaku. Aku hanya ingin kota ini berhenti menyembah api." Pertarungan di dalam gudang tidak berlangsung lama. Bukan karena senjata, tapi karena jiwa-jiwa tua itu saling memahami, mereka bukan lagi pemuda. Mereka adalah hantu-hantu dari zaman gelap yang saling menyadari, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah berhenti menjadi makhluk malam. Tapi Ical tak menerima itu. Dengan pistol ditarik, ia membidik kepala Seno. Dan saat peluru ditembakkan, seseorang berdiri di depan Seno. Raka, tubuhnya roboh, peluru menembus dada. "Sudah cukup," bisiknya sebelum nafas terakhirnya hilang. Topan menunduk, akhirnya meletakkan senjatanya. "Kau menang lagi, Kobra," katanya, lelah. Tapi Seno hanya memandangnya, tenang. "Tak ada yang menang. Kita semua hanya menyisakan luka lebih panjang dari hidup kita." Pagi datang dengan langit keemasan. Pasar kembali buka, lapak sate Seno berdiri seperti biasa. Tapi ia tak ada di sana. Gerobaknya kosong, arangnya dingin. Hanya tersisa tusuk sate yang disusun rapi, dan secari kertas bertuliskan satu kalimat, "Kalau kau ingin damai, jangan pernah bangunkan ular yang sedang tidur." Kota, diam, dan dalam diam itu, sebuah legenda beristirahat. Cerita sebelumnya telah berakhir di bab 10 dengan penutup yang dramatis dan penuh makna. Namun, jika kamu ingin cerita ini tetap berlanjut, kita bisa membuat epilog atau bahkan sequel sebagai bab 11, misalnya dengan sudut pandang baru, masa depan kota, atau warisan dari Seno Kobra.
10 tahun telah berlalu sejak malam terakhir itu. Pasar lama kini berubah menjadi kawasan modern, penuh lampu dan deretan kafe kekinian. Gerobak-gerobak kayu berganti food truck. Tapi di pojok utara pasar, tepat di bawah pohon beringin tua, berdiri sebuah bangunan kecil yang tak pernah dipugar, warung sate sederhana, tertutup tirai bambu usang. Tidak ada yang berani membongkarnya. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memeliharanya. Tapi setiap malam, aroma daging bakar masih tercium samar dari dalam. Orang-orang menyebutnya, sate kobra. Legenda tentang pria tua yang mengukir keadilan lewat tusuk sate masih diceritakan secara berbisik. Generasi muda menganggapnya mitos. Tapi bagi mereka yang pernah melihat malam berdarah di kota ini, itu bukan sekadar dongeng. Itu peringatan, bahwa kota ini pernah punya penjaga yang tak mengenal kompromi, dan bahwa ketenangan yang mereka nikmati hari ini dibayar mahal oleh darah para pendosa. Di sebuah flat tua tak jauh dari pelabuhan, seorang pria muda duduk di depan cermin. Di tangannya, liontin kepala ular bergoyang pelan. Ia adalah anak dari Bara, pemuda yang dulu mendatangi Pak Seno di malam menjelang perang terakhir. Kini wajahnya keras, matanya penuh nyala. Ia baru pulang dari luar negeri, membawa ilmu dan keterampilan, tapi juga membawa misi, melanjutkan jalan yang ditinggalkan mentornya. Tapi ia tak ingin menjadi kobra. Ia ingin menjadi sesuatu yang baru, lebih tenang, lebih cerdas, tapi tetap mematikan jika dibutuhkan. Karena meski kota ini tampak damai, benih kejahatan mulai tumbuh lagi. Kelompok baru dengan wajah bersih, berdasi dan duduk di kursi politik, mulai mencuri kota dari dalam, tanpa senjata, tapi dengan kekuasaan yang licin. Dan bagi pemuda itu, ular tidak lagi cukup. Ia harus menjadi racun di dalam sistem. Satu malam, seseorang datang ke warung sate itu. Ia duduk, menunggu, dan dari balik tirai, pemuda itu muncul dengan celemek sederhana. "Mau sate, Bang?" tanyanya. Orang itu menatap tajam, mencibir. "Lo pikir cuma jualan bisa ubah kota?" Pemuda itu tersenyum pelan, meletakkan sepiring sate di meja. "Lo pikir sate ini cuma makanan?" Seseorang pernah berkata, kota ini menyembah api. Tapi kini, kota ini dijaga oleh bayangan. Bayangan dari seorang pria tua yang pernah berdiri sendirian melawan seluruh kejahatan yang menyelimuti malam. Dan selama warung itu masih berdiri, dan aroma sate itu masih menyebar, maka warisan kobra takkan pernah mati. Hanya satu yang perlu diingat oleh siapapun yang ingin mengusik kota ini, jangan pernah bermain api di kota yang pernah dibakar oleh ular. Malam itu, langit kota kembali mendung. Hujan tak turun, tapi suasananya berat seperti napas yang tertahan. Di dalam warung sate tua itu, Bara muda, begitu ia dipanggil oleh beberapa orang yang tahu garis keturunannya, duduk menajamkan pisau dapur. Di luar, tawa anak muda dan denting gelas dari kafe-kafe modern tak bisa menutupi suara langkah berat seseorang yang mendekat. Bukan pelanggan biasa, seorang pria tua berjaket kulit lusuh berdiri di depan warung, dengan luka lama di matanya. "Kau anaknya Bara?" tanyanya dengan suara serak. Bara menatapnya tajam. "Dan kau siapa?" Pria itu tak langsung menjawab. Ia masuk, duduk, dan meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja. Isinya, potongan artikel lama, foto-foto luka lama, dan satu hal yang membuat jantung Bara berdegup, gambar Topan masih hidup, kini dengan identitas baru, duduk dalam jajaran elit pemerintahan lokal. Tersenyum bersama para pengusaha. "Kau pikir warisan ayahmu sudah selesai? Kota ini belum sembuh." Luka itu masih menganga, dan racunnya menyebar dalam bentuk yang lebih rapi. Bara menggenggam liontinnya. Ia selalu tahu bahwa kedamaian ini rapuh. Tapi melihat wajah Topan dalam setelan jas, pria yang seharusnya mati bersama dosa-dosa masa lalu, membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dendam, tapi bukan dendam membabi buta. Ini adalah nyala yang dingin, terarah, dan penuh perhitungan. Beberapa hari kemudian, seorang pengusaha properti yang dikenal dekat dengan kelompok tua, ditemukan tewas di dalam mobil mewahnya. Tidak ada bekas luka, tidak ada jejak paksa. Hanya sepiring sate yang masih hangat di kursi sebelahnya. Media bingung, polisi bungkam, tapi pesan itu jelas bagi siapapun yang tahu sejarah. Seseorang, atau sesuatu, telah bangkit kembali. Topan, yang kini dikenal sebagai Pak Damar, mulai merasakan tekanan. Ia menyewa pengamanan, menggandeng media, dan mencoba menghapus jejak lamanya. Tapi bayangan masa lalu terlalu lekat. Beberapa bawahannya mulai menghilang satu persatu. Dan di balik semua itu,
Bara tidak bertindak sendirian. Ia diam-diam merekrut anak-anak muda, bukan preman, tapi anak-anak jalanan cerdas, terampil, dan tak terikat moral usang. Di ruang tersembunyi di balik warung sate itu, Bara menggantungkan peta kota. Tanda merah menyebar ke berbagai sudut. Kalau dulu mereka menguasai kota dengan ketakutan, katanya kepada timnya, sekarang kita rebut kota ini dengan keadilan, yang tidak punya belas kasihan. Dan saat satu demi satu wajah dari masa lalu kembali terangkat ke permukaan, satu hal menjadi jelas, legenda Seno Cobra belum berakhir. Ia hanya berganti wajah, dan kota ini, yang dulu menyembah api, kini tunduk pada bisikan racun yang menyusup tanpa suara. Malam itu, Bara berdiri di atap gedung tua, memandang kilau kota yang gemerlap. Di bawahnya, hiruk-pikuk kota seolah tak menyadari bahwa kejahatan tengah duduk manis di ruang-ruang ber-AC, berkemeja, bersalaman, dan berjanji demi kemajuan. Di tangan Bara, satu berkas baru terbuka, data aliran dana gelap milik Pak Damar alias Topan, yang kini menjalar ke banyak proyek pembangunan, termasuk rumah susun untuk warga miskin yang entah kenapa tak pernah selesai dibangun. Di sebuah ruang rapat elit, Topan menyampaikan pidato dengan senyum karismatiknya. Ia berbicara tentang harapan, modernisasi, dan masa depan. Tapi matanya sesekali melirik jendela. Ia tahu, di luar sana, Bara mengamati. Dia tak lagi menganggap pemuda itu sekadar pewaris dendam, Bara kini musuh ideologisnya. Jika dulu mereka bertarung dengan peluru dan pisau, kini pertarungan itu berubah bentuk, perang narasi, data, dan ketakutan yang lebih halus namun mematikan. Sementara itu, tim Bara mulai merangsek masuk ke akar sistem. Sari, mantan jurnalis investigasi, kini menjadi penyalur informasi ke publik bawah tanah. Dion, peretas muda yang pernah diburu polisi siber, mengacak-acak server dinas kota. Dan Rino, mantan petugas parkir yang kehilangan adiknya karena proyek gusuran, menyusup sebagai staf kebersihan di kantor wali kota. Mereka bukan pahlawan, mereka adalah luka yang memilih bangkit. Sebuah video bocor di internet, menampilkan rekaman saat Topan memerintahkan penghilangan paksa aktivis pembangunan. Video itu hanya bertahan 15 menit sebelum dihapus, tapi cukup untuk mengguncang opini publik. Topan panik, ia mulai memberlakukan jam malam tak resmi, menggandeng aparat bayangan, dan menyebar pamflet hitam bertuliskan, anarki sedang bangkit. Waspadai warung sate, tapi masyarakat mulai sadar, mereka mulai bertanya, dan dalam keheningan malam, di warung sate itu, banyak yang datang bukan untuk makan, tapi untuk bertanya diam-diam, apa yang bisa saya bantu. Bara tak memberi orasi, ia hanya menyajikan sate, menatap dalam, lalu berkata, kalau kau benar-benar ingin bantu kota ini, belajar diam, dan dengar baik-baik apa yang tidak dikatakan. Topan tahu waktunya hampir habis. Dalam diam, ia mengaktifkan satu nama lama, seseorang yang pernah ditanam di tubuh geng Cobra sebagai pengkhianat. Orang itu kini bebas, dan siap bergerak. Seorang bayangan yang tahu cara berpikir Seno, dan bisa menebak langkah Bara sebelum dilakukan. Topan tak mau kalah lagi. Jika ini adalah pertarungan terakhir, maka ia akan pastikan darah dari generasi baru tak sempat mengering. Dan pada malam yang sama, Bara menerima secarik kertas yang diselipkan di bawah piring satenya. Isinya hanya satu kalimat, Cobra tak pernah sendirian. Tapi siapa bilang semua ular ada di pihakmu? Bara menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa angin malam membawa bau pengkhianatan yang sangat akrab. Langkah kaki itu nyaris tak terdengar, tapi udara seolah berubah setiap kali dia lewat. Di lorong bawah tanah dekat stasiun tua, sosok pria bertubuh tegap dengan luka membelah pipi kirinya berjalan mantap. Namanya hanya dikenal dalam bisik, Reza Taring, ex-anggota Cobra yang pernah menghilang setelah pengkhianatan berdarah 1 dekade lalu. Dulu, ia tangan kanan Seno, tapi ambisi membawanya ke sisi lain. Kini, Topan memanggilnya kembali, dengan satu misi, membunuh Bara, sang pewaris. Di markas tersembunyinya, Bara menyadari perubahan angin. Dion mendeteksi pergerakan kode lama dalam jaringan informasi bawah tanah. Sebuah tanda, sinyal yang hanya dipakai oleh orang-orang dari masa lalu Cobra. Bara menggenggam liontin ayahnya sambil memandangi data yang terpampang di layar. Dia datang bukan cuma untuk membunuh, gumamnya. Dia datang untuk mengambil kembali kehormatan yang dia rasa dirampas. Di sebuah malam yang senyap, Reza mendatangi warung sate itu. Bara sudah menunggu. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh kenangan dan luka.
Saat pisau diasah, mereka bicara tanpa suara, melalui getar otot, tarikan napas, dan ingatan masa lalu. Reza menarik kursi, duduk, dan berkata lirih, "Kau bukan ayahmu." Bara tersenyum, dingin. "Aku tahu, tapi itu bukan berarti aku lebih lemah." Pertarungan tak terjadi malam itu. Justru pertempuran batinlah yang dimulai. Reza mulai mengamati Bara dari jauh, menyusup ke sistem, menguji celah. Tapi yang ia lihat bukan pemuda dengan dendam liar. Ia melihat seseorang yang membangun, bukan hanya menghancurkan. Ia melihat bayangan Seno, tapi juga arah baru yang tidak ia pahami. Dan di lubuk hatinya yang paling kelam, Reza mulai bimbang, apakah ia datang untuk membunuh, atau untuk menebus. Sementara itu, Topan merasa tekanan dari segala arah. Rakyat mulai gelisah, rekan politik mulai ragu, dan media alternatif mulai menyebar data korupsi. Ia tahu, jika Reza gagal, semuanya runtuh. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia mempercepat langkah, mengatur penangkapan besar-besaran terhadap jaringan pemberontak, termasuk mengincar Sari dan Rino. Kota kembali dicekam seperti dulu. Di sebuah lorong gelap, Reza akhirnya bertemu lagi dengan Topan. Tapi bukan untuk menerima perintah. Kali ini, ia menatap mata bos lamanya dan berkata, "Kau sudah terlalu tua untuk mengerti bahwa ular tidak lagi berbisa. Tapi Bara, dia racun yang kau tak bisa netralisir." Topan menatapnya dingin. "Kalau kau berkhianat padaku lagi, Reza, tak ada tempat kau bisa sembunyi." Reza tersenyum tipis. "Aku sudah lelah bersembunyi." Malam berikutnya, Bara menerima sebuah pesan singkat di bawah pintu warung, "Aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan mengujimu. Jika kau gagal, aku sendiri yang akan menyelesaikan semuanya." Dan di sudut kota, seorang pria berjaket gelap berjalan ke arah kantor wali kota, membawa flash disk berisi semua kebusukan. Kota bersiap, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, kota seperti membeku dalam ketegangan yang tak terlihat. Media sosial meledak oleh satu nama, Damar. Sebuah video berdurasi 3 menit beredar luas, rekaman rahasia yang memuat suara Topan saat memerintahkan eksekusi terhadap para aktivis dan penolak proyek. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak beringas dan bengis. Tak ada lagi topeng. Masyarakat terbelah, antara yang takut dan yang mulai berani bertanya. Bara menatap video itu dari ruang belakang warungnya, tahu bahwa perang telah dinyalakan. Dan kali ini, tidak akan ada jalan kembali. Di sisi lain kota, Reza berdiri di depan makam tua bertuliskan nama-nama korban bentrok berdarah 10 tahun lalu, salah satunya adik Sari, dan 2 sahabat lama dari Kobra. Wajahnya keras, tapi mata memerah. Ia telah memilih, bukan sebagai tangan kanan Topan, bukan pula sekadar penonton. Ia akan menjadi pengadil terakhir. "Kalau Bara gagal, maka aku akan jadi eksekutor," bisiknya pada nisan-nisan diam itu. Ia tahu, tidak semua bisa ditebus. Tapi setidaknya, kebenaran harus diberi ruang untuk menang. Topan tidak tinggal diam. Ia mengerahkan pasukan bayangannya, menyisir rumah-rumah relawan yang terhubung dengan Bara. Di antara mereka, Rino tertangkap. Ia dipukuli, diikat, dan dilempar ke gudang tua tanpa pengadilan. Kabar itu sampai ke Bara malam harinya. Bara hanya diam, menatap api sate yang perlahan padam. "Ini bukan sekadar tentang Rino," ucapnya. "Ini adalah pesan. Dan aku harus menjawabnya dengan bahasa yang mereka pahami." Sari, yang selama ini berdiri di balik layar, akhirnya maju ke depan. Ia tampil di video siaran langsung, membuka bukti-bukti korupsi proyek rumah susun, pelanggaran HAM, dan kolusi antara aparat dan Topan. Suaranya gemetar, tapi matanya penuh api. Kota ini tidak butuh penyelamat. Ia butuh kejujuran, dan selama warung kecil itu masih berdiri, kalian tidak akan pernah bisa membungkam kami. Malam itu, Bara kembali ke tempat ia pernah dilatih ayahnya, gudang kosong di tepi pelabuhan. Di sana, Reza sudah menunggu, tak membawa senjata. Mereka berlatih bersama, bertukar jurus, dan saling menguji batas. Keringat bercampur darah kecil, tapi yang utama, keduanya saling memahami bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan oleh satu tangan saja. Bara menatap Reza dan berkata, "Jika aku jatuh, jangan ragu." Reza menjawab pelan, "Kalau kau jatuh, kota ini ikut runtuh. Jadi berdirilah tegak." Topan, dalam rapat daruratnya, mulai goyah. Beberapa orang kepercayaannya mengundurkan diri. Proyek-proyeknya dibekukan. Namun, dalam kepanikan,
ia memerintahkan satu hal gila, bakar warung sate itu. Hancurkan akar kenangan, jangan sisakan apapun, ujarnya dengan mata merah. Dan di saat Bara sedang menyiapkan serangan balik, sebuah kabar datang, warung yang diwarisi dari ayahnya, dibakar habis. Di tengah abu dan asap, Bara berdiri dengan wajah hitam oleh jelaga. Ia menggenggam liontin kobra yang ia temukan hangus di lantai, satu-satunya benda yang selamat. Hujan turun, seperti menangis untuknya. Tapi dari bibirnya hanya satu kalimat yang terdengar lirih tapi mengerikan. Kalau mereka memilih api, maka biar aku yang jadi bara. Keesokan harinya, kota itu bangun dalam dua rasa, ketakutan dan kemarahan. Di berbagai sudut jalan, poster-poster bertuliskan, "Di mana keadilan?" Muncul seperti jamur, warga mulai bicara terang-terangan, tanpa bisik. Warung sate yang telah terbakar kini menjadi simbol. Tempat itu bukan hanya tempat makan, melainkan lambang harapan kecil bahwa kejujuran masih bisa bertahan di tengah kota yang dipenuhi tikus berdasi. Bara berdiri di reruntuhannya, memandang puing dengan rahang terkunci. "Kalau ini caramu menghentikanku, Topan," katanya pelan, "kau seharusnya membakarku bersama bangunannya." Di markas rahasia yang kini pindah ke ruang bawah tanah perpustakaan tua, tim Bara menyusun langkah terakhir. Semua data sudah ada di tangan. Video, dokumen, rekaman suara, dan saksi hidup, termasuk dua mantan kolega Topan yang diam-diam telah beralih pihak. Dion sudah menyiapkan sistem untuk meledakkan seluruh bukti itu ke media nasional dan internasional. Tapi Bara tahu, jika informasi saja cukup, Topan sudah tumbang sejak dulu. "Kita tidak hanya harus membongkar," katanya, "kita harus membuatnya tidak bisa bangkit lagi." Reza, yang kini berdiri sepenuhnya di pihak Bara, datang dengan kabar penting, Topan akan hadir dalam peresmian proyek besar malam nanti, pembangunan pusat bisnis yang ia banggakan, simbol kekuasaan barunya. Acara itu akan dihadiri pejabat, media, dan para pengusaha korup. Tempat itu adalah panggung, dan panggung, kata Reza, adalah tempat terbaik untuk menelanjangi setan. Malam itu tiba, lampu gemerlap, kamera bergantian menyala, dan tepuk tangan menggema saat Topan naik ke atas podium. Wajahnya kembali tersenyum, menyembunyikan paranoia. Ia tak tahu, di atap gedung seberang, Bara dan Reza telah bersiap. Sari duduk di mobil hitam tak jauh dari lokasi, dengan tombol publikasi di tangannya. Dion memantau jaringan, dan di dalam gedung, beberapa relawan menyamar sebagai kru keamanan, siap membuka jalan jika keadaan memburuk. Ketika Topan mulai pidato, Bara menyusup ke dalam ruangan VIP, membawa liontin kobra yang kini tergantung di dadanya seperti jimat perang. Ia tidak datang untuk membunuh, ia datang untuk menyelesaikan. Dan saat Topan menyebut kata integritas, layar besar di belakangnya berubah. Semua rekaman, semua dokumen, semua bukti korupsi, muncul satu persatu. Wajah Topan pucat, kerumunan mulai gaduh, para wartawan menyalakan kamera, dan di tengah itu semua, Bara melangkah naik ke atas panggung. "Namaku Bara," katanya lantang. "Ayahku adalah Seno, kalian mungkin mengenalnya sebagai mafia." Tapi dia berhenti karena tahu, kekuasaan tanpa arah adalah kehancuran. Topan tidak pernah berhenti, dan inilah wajahnya sebenarnya. Topan mencoba melarikan diri, tapi Reza menghadangnya. Untuk sesaat, dua bayangan dari masa lalu saling berhadapan lagi. Kali ini tanpa pisau, tanpa peluru. Hanya dua tatapan dan satu keputusan. Reza membiarkannya lewat, menuju para petugas KPK yang sudah menunggu di pintu keluar. Ketika malam itu berakhir, gedung megah itu tak jadi simbol kekuasaan. Ia jadi saksi runtuhnya topeng terakhir Topan. Dan kota itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, merasakan napas yang benar-benar bebas. Bara duduk di kursi lipat, menatap langit. Di tangannya, arang dari warung yang terbakar. "Ini bukan akhir," bisiknya. "Tapi kali ini, kita mulai dengan api yang benar." 3 hari setelah kejatuhan Topan, kota itu masih seperti bermimpi. Jalanan yang dulu sunyi kini dipenuhi mural-mural baru, wajah Seno, Bara, dan simbol warung sate berdiri sejajar di dinding-dinding tua. Tapi di balik euforia itu, Bara hanya bisa berdiri di pinggir keramaian, tak banyak bicara. Dalam hatinya, kemenangan ini terasa seperti membakar rumah sendiri demi mengusir hantu. Api sudah padam, tapi bau arangnya masih membekas di dadanya. Di reruntuhan warung sate, masyarakat berdatangan, membawa kayu,
paku, dan semangat. Mereka tak minta izin, mereka hanya ingin membangun ulang apa yang mereka rasa milik bersama. Ini bukan warung milik Bara, kata seorang ibu yang dulunya pelanggan setia. Ini tempat kami belajar jujur lagi. Bara menyaksikan semua itu dalam diam. Tapi di matanya, ada kilau kecil yang selama ini ia sembunyikan, harapan. Reza datang sore itu, membawa 2 gelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek. Mereka duduk di bangku kayu, menatap sisa puing seperti 2 mantan prajurit yang selamat dari medan perang. Topan mungkin akan dihukum seumur hidup, kata Reza. Tapi luka yang dia tinggalkan, bisa jadi selamanya. Bara mengangguk. Tugas kita bukan membasmi yang jahat, Reza. Tapi mengingatkan yang baik agar tidak lupa. Reza tertawa pelan. Kau terdengar seperti ayahmu. Sari melangkah masuk, membawa kabar dari relawan. Beberapa proyek kota mulai diaudit ulang. Korban penggusuran mulai diberi ganti rugi. Tapi juga muncul tekanan baru, sisa-sisa kekuasaan Topan masih bergerak di balik layar, mencari celah, menghasut perlahan. Kita belum selesai, Bar, ucap Sari. Kita cuma menang 1 babak. Bara memandangnya, lalu menjawab, tapi kali ini, kita sudah tahu cara bertarung. Malam itu, angin berhembus membawa bau sate dari kios darurat yang didirikan oleh tetangga-tetangga Bara. Di sanalah Bara akhirnya memanggang kembali tusuk pertama sejak warungnya terbakar. Saat api menyala dan daging mulai menghitam manis, semua terasa seperti dulu, namun juga berbeda. Ini bukan tentang bisnis lagi. Ini tentang perlawanan yang bertahan lewat hal kecil, makanan, tawa, dan keberanian untuk tetap jujur di dunia yang penuh tipu. Seorang anak kecil menghampiri Bara, meminta sate dengan mata penuh kagum. Om Bara, om itu pahlawan, iya. Bara tersenyum, menyerahkan sate sambil berkata, pahlawan itu yang berani bilang kebenaran, meski semua orang suruh diam. Anak itu mengangguk polos, lalu berlari kembali ke orang tuanya. Bara menatap langit malam yang mulai cerah, seolah kota ini sedang menyusun napas baru. Dan di kejauhan, dalam bayang-bayang gedung yang remang, sepasang mata memperhatikan dari balik jendela mobil hitam. Bukan Topan, tapi seseorang yang dulu berdiri satu meja dengan Seno, dan hilang sebelum semua ini dimulai. Senyum tipis muncul dari bibirnya. Baru dimulai, Bara, bisiknya. Kau pikir kau sudah menyalakan revolusi? Aku yang akan menutupnya.